Nah, selama ini ekspor kemana aja Java Fresh ya? Sejauh ini kami sudah ekspor ke 23 negara. 23 negara? Iya, tapi pasar terbesarnya itu Inggris, Eropa Barat, lalu kemudian juga Rusia. Buah yang terbanyak apa yang diekspor? Masih manggis. Masih manggis ini ya? Betul, favoritnya. Tapi emang manggis gak tumbuh di mana-mana ya? Sebenarnya tumbuh di Eropa tumbuh nggak ya? Di Eropa enggak. Enggak kan ya? Tapi di Thailand, Vietnam, lalu kemudian Kolombia. Tapi orang Eropa seneng manggis ini? Senang. Biasanya kalau sudah coba. Kalau saya aja makan manggis kan ribet rasanya ya, bukan. Nah itu biasanya pertamanya adalah keraguan buat nyobanya sih sebenarnya gitu. Tapi begitu coba biasanya mereka suka rasanya. Nah Indonesia itu termasuk cukup aman. Bahkan kita nggak punya aturan ya, impor kuota, kita nggak punya aturan harus submit MRL tes per berapa ton dan sebagainya, itu kita nggak punya. Nah itu sebenarnya adalah kuncinya juga, berarti buah-buah kita sebenarnya cukup aman nih gitu untuk dimakan gitu, selama memang kita pilih buah-buahan yang secara natural tumbuh di Indonesia. Keren. Hari ini kita akan ngobrol panjang lebar tentang buah-buahan yang eksotis. Indonesia dengan kepulauannya yang 17.000 lebih, iklimnya tropis, tanahnya subur, buah-buahannya pasti TOP, ngapain impor jauh-jauh ya enggak? Nah kita akan bahas bersama-sama dalam program Satu Cerita untuk Indonesia. Saya Jimmy Untoro dan kita langsung ngobrol dengan seorang yang cukup pakar dalam buah-buahan. Dan kita langsung ngobrol dengan Mbak Margareta Astaman. Apa kabar Mbak? Kabar baik, Pak Jimmy apa kabar? Good. Mbak Margareta adalah founder daripada Java Fresh. Ya. Ini gimana ceritanya Java Fresh sih sebenarnya? Jadi kalau Java Fresh sendiri itu sebenarnya satu brand dari perusahaan kita yang fokusnya memang ekspor buah tropis asli Indonesia. Jadi kita ngomong manggis, salak, kelapa, jeruk purut, buah naga dan sebagainya. Sejauh ini sudah ke 23 negara. Kalau kita berbincang-bincang ya, saya lihat autobiografi you cukup menarik ya. Dari mimpi menjadi seorang penulis, bisa tiba-tiba langsung terjun dalam dunia yang jauh gak ada hubungannya dengan tulis-menulis sampai mendirikan Java Fresh. Bisa cerita sedikit gak ya? Nah jadi kalau Java Fresh sendiri Pak, awalnya itu sebenarnya dari obrolan santai-santai. Oke. Waktu itu saya lagi ketemuan sama salah satu teman kuliah saya namanya Robert gitu. Kita ketemuan di mall, terus biasa ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu ya Pak ya. Sampai waktu itu kita muncul dengan satu pertanyaan. Kenapa sih orang Indonesia itu kok apa-apa mindsetnya impor? Seolah apa yang datang dari luar negeri itu selalu lebih bagus daripada apa yang ada di negeri sendiri. Kayak gitu. Nah kita waktu itu karena kebetulan lagi di mall, di dekat kita ada supermarket, kita ambil contohnya buah segar. Nah kalau misal Pak Jimmy pernah ke supermarket gitu ya, kalau buah impor itu kan semuanya bagus-bagus tuh gitu. Warnanya seragam, bentuknya seragam, mulus-mulus seperti itu. Ditaruhnya di pendingin, packagingnya bagus, ada yang pakai tabung dan sebagainya. Sedangkan kalau kita bicara buah lokal, buah manggis atau salak gitu, judulnya manggis curah. Salak curah gitu, itu ada yang gede, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang jelek gitu kan, ada yang penyok, ada yang busuk dan sebagainya, itu semua jadi satu dan harganya juga fluktuatif kayak gitu. Padahal ketika kebetulan kami kuliah di luar negeri, waktu itu aku kuliah di Singapura, Robert sempat kuliah di Amerika juga, buah-buah yang datang dari timur jauh istilahnya gitu ya, dari Thailand dan sebagainya, itu dianggap sebagai buah eksotis gitu, buah yang bagus gitu kan. Dan jadi waktu itu kita cuman kepikir kenapa kita nggak mencoba membawa sesuatu yang bagus dari Indonesia, sesuatu yang kita punya banyak buah-buahan gitu ya, kita sortir, kita treatment, kita packaging yang baik sesuai dengan standar, lalu kemudian jadi sesuatu yang premium di luar negeri, seperti itu. Waktu itu aku masih jadi penulis, masih jadi editor juga kayak gitu. Aku cuma ngerasa masuk akal kayaknya nih gitu. Ya udah yuk kita coba gitu. Dan itu ya kalau kata orang the more you know, the more you fear, karena kita nggak tahu apa-apa, jadi kita nggak takut apa-apa gitu kan ya. Jadi ayo kita coba gitu. Kemudian Robert balik waktu itu dia sempat kerja di Eropa dan station di Cina juga untuk cari kira-kira potensi produk yang jalan apa sih. Aku di Indonesia karena suka jalan-jalan, ya udah keliling-keliling nyari buahnya gitu kayak gitu. Aja sih Mbak awalnya. Iya jadi dari gimana dunianya berubah nggak? What make you shifting gitu ya? Tadi kan dari obrolan di mall,
dari seorang penulis sampai buah, ini panjang sekali ya. Dari buah sendiri ada tulisan-tulisan yang spesifik nggak yang pernah dibuat? Nah itu dia nih Pak gitu. Jadi ketika pertama kali aku masuk ke dunia bisnis buah-buahan ini, aku sebenarnya nggak menyangka bahwa akan sesenang ini sebenarnya dengan industri ini gitu. Ya paling bentar nanti bosen karena senangnya nulis, pasti nanti baliklah ke dunia tulis menulis kayak gitu. Tetapi waktu itu aku menemukan gini Pak, waktu itu kan kebetulan aku sudah jadi editor di salah satu publikasi online, justru malah semakin jarang menulis. Justru malah harus mikirnya page views gitu ya, kayak gitu, KPI gitu. Lalu kemudian bagaimana menyenangkan berbagai pelaku bisnis juga. Kesenangan menulisnya justru malah lagi berkurang pada saat itu. Sedangkan ketika aku masuk ke industri ini, aku ketemu begitu banyak cerita gitu kayak gitu. Jadi kayak aku ketemu sama supir truk, ketemu sama petani, ketemu sama packersku, ibu-ibu perempuan gitu. Cerita-cerita yang aku nggak pernah dapat sebelumnya dan sebagai tukang cerita aku jadi kayak punya banyak hal yang bisa aku tulis gitu jadinya. Jadi setelah itu kayak kok aku jadi merasa lebih seorang penulis sekarang ya gitu ketika aku berbisnis gitu dibandingkan ketika profesinya betul-betul jadi penulis kayak gitu. Nah justru malah sekarang aku ngerasa dua-duanya bisa jalan sih gitu barengan kayak gitu dan aku juga masih aktif terakhir baru publish buku tahun lalu kayak gitu, masih nulis juga, masih bisa keliling-keliling, justru malah bisa ngatur waktunya isi workshop nulis dan sebagainya. Jadi ceritanya gimana tuh sampai Java Fresh, sampai di Forbes Indonesia majalah kalau saya nggak salah ya. Keren juga ya. Ya waktu itu kebetulan karena Forbes memang lagi ada fokusnya itu ke komoditi seperti itu. Jadi tema keseluruhannya komoditi boom seperti itu. Mau melihat tentang industri yang ya kita selama ini fokusnya tech gitu ya kayak gitu. Mungkin kita ada juga yang fokus di industri komoditas yang dianggap lebih basic, lebih dasar seperti itu yang juga sebenarnya thriving seperti itu. Nah ya waktu itu kemudian aku kita salah satunya kalau bilang komoditas biasanya kita bicara tentang komoditas yang udah besar-besar banget ya mungkin kita bicaranya kopi atau sawit seperti itu. Nah yang lebih lucu-lucu, nah disitulah kita muncul. Gitu. Saya gitu sih Pak. Jadi Margaret kalau tadi obrolan singkat ya, di sini kan ada cukup beberapa buah lah ya. Dari manggis, dari salak, dari ini apa ini? Buah naga. Buah naga gitu ya, ini my favorite setelah cycling gitu ya, pagi hari. Banyak airnya, banyak seratnya. Iya. Jadi kalau kita ngelihat ya, mungkin bisa kasih edukasi singkat lah kalau bicara manggis ya. Gimana sih kita melihat manggis yang enak, sweet kan? Biasanya sweet kan ya kalau manggis ya. Caranya gimana? Tadi saya dengar obrolan singkat cukup unik juga ya. Bisa kasih edukasi sedikit nggak ini? Gimana manggisnya? Nah jadi kalau misalnya kita bicara manggis yang manis, sebenarnya itu adalah bisa dilihat dari buriknya. Gitu semakin burik manggis sebenarnya justru malah semakin manis. Nah misalnya kalau kita bicara manggis yang kayak gini sama yang gini deh gitu. Cenderung pasti yang ini akan lebih manis. Kayak gitu. Nah gitu. jadi otomatis bisa tahu ya. Ya itu biasanya seperti itu takarannya. Biasanya bercandaan kita adalah karena burik itu kan biasanya disebabkan sama adanya hama pengerat ya. Nah udah pasti berarti kan udah sortirannya mereka duluan nih gitu. Mereka pilih yang lebih manis kayak gitu. Jadi kalau di manggis don't judge the look by the manggis by its cover kayak gitu. Lalu kita kalau nggak ngerti kan carinya yang mulus, yang bagus. Padahal yang burik ini cukup manis loh guys. Bener, sama sih sebenarnya kalau di ekspor pun kita carinya yang mulus, lalu kemudian yang tangkainya ini masih hijau, kelopaknya masih hijau seperti itu, lalu kemudian juga yang bersih dan sebagainya gitu, tapi isinya harus bagus juga. Tadi kalau salak gimana nih? Salak salah satu favorit saya memang ya. Tadi ada edukasi yang cukup menarik guys, salaknya ya gimana ngelihat salak. Sehingga kalau beli salaknya pasti manis. Gimana tuh Mbak Margaret? Nah ini aku belajar dari petani juga sih gitu sebenarnya. Ya? Jadi salak itu semakin matang pastinya semakin manis dong ya kayak gitu. Nah jadi untuk melihat kematangannya salak itu dari mana? Biasanya kita lihat dari sisiknya. Semakin dia sisiknya renggang, tadi aku ambil contoh ini ya. Semakin dia renggang itu berarti dia umurnya semakin tua. Kayak gitu, jadi udah semakin matang. Nah ini yang biasanya akan cenderung lebih manis. Tapi perlu diperhatiin juga kalau kita salaknya udah matang, kita cek lagi di sininya masih keras nggak?
Kalau I see. misalnya dia salaknya udah lembek di sininya, jangan-jangan udah bukan tua lagi tapi ketuaan Pak. Jadi Oke. udah cenderung mau busuk kayak Oh. gitu. Wow. Tips memilih buah. Tips memilih buah nih guys ya. Nah tapi kalau ekspor lebih susah lagi Pak. Kalau ekspor Semuanya- itu harus dicek apakah ada sisik yang hilang. Karena kalau ada sisik yang hilang atau putus, nah itu akan jadi sumber kontaminasi sehingga salaknya akan cepat busuk ketika dia ada dalam I see. perjalanan kayak gitu. Lalu kemudian juga dilihat dari bentuknya, apakah bentuknya seragam, nggak penyok-penyok dan sebagainya. Lalu ada bekas gigitan hama nggak gitu, suka ada bolong kayak gitu. Nah itu Iya, sangat iya. dihindari. Jadi kalau kita bicara, thank you nih tipsnya yang menarik sekali ya. Margaret, kalau kita bicara Java Fresh sudah pasti kan you melibatkan ratusan atau ribuan petani lah Iya. ya. Iya. Jadi pola kerja Java Fresh sendiri bagaimana ya sampai memberikan impact secara sosial bagi petani-petani di Indonesia Mbak Margaret? Iya, jadi kalau kami fokus utamanya adalah polyculture dan Polyculture, kemitraan, ya, dan oke. kemitraan dengan petani seperti itu. Jadi kami memang tidak berfokus dengan bikin kebun luas, lalu kemudian ya ratusan ribu hektar monoculture dan sebagainya. Kita berusaha untuk bekerja dengan kebun-kebun yang sudah ada sebenarnya. Oke. Karena apa yang kita lihat sebenarnya sejauh ini Indonesia itu salah satu top 10 produser buah eksotis terbesar dunia. Top 10 di Indonesia, Top wow. 10. Jadi sebenarnya dari sisi supply kita punya cukup. Tapi kita boro-boro top 10, top 20, top 30, top 40 pun tidak dalam hal eksportir buah. Seperti itu. Jadi I see. isunya bukan di produksinya tapi di kualitasnya. Karena kualitas yang ada tidak memenuhi untuk pasar ekspor. Nah jadi kita kerjasama dengan petani-petani di Indonesia. Sejauh ini kita kerjasama di petani di Sumatera, Jawa dan Bali. Jadi 3 pulau seperti itu. Kita coba ikuti musimnya juga. Dan kita coba edukasi teman-teman petani bagaimana sih supaya kita bisa mencapai standar ekspor yang diharapkan seperti Iya, itu iya. dengan produksi yang ada. Kita juga bantu untuk diskusi tentang grading sehingga kemudian ada apresiasi lebih untuk produk yang memang lebih baik hasilnya dibandingkan yang lain seperti itu. Sehingga mereka juga terinsentif untuk memproduksi dengan bagus juga seperti itu. Nah lalu kemudian karena hasilnya baik, harganya berbeda, tentu mereka akan mendapatkan economic of scale untuk kebun mereka biarpun kebunnya Iya, iya. biasanya kecil-kecil nih Pak gitu. Biasanya kebunnya Oke. 500 meter, gitu ya? 1000 Wah. meter seperti itu. Tapi karena pohonnya menghasilkan hasil yang produktif, hasil yang baik, 80% bisa masuk ekspor misalnya, nah itu kemudian mendapatkan harga yang baik juga. Nah kalau dari sisi pengambilan produknya sendiri dan juga pengepakannya, kami berusaha konsepnya adalah sedekat mungkin dengan produsen seperti itu. Oke. Jadi kita nggak punya gudang induk di Jakarta atau di kota-kota besar, itu kita nggak punya. Semua packing house kita itu adanya di desa Pak. Gitu. Jadi kalau kita bicara Sumatera Barat atau kita bicaranya Lubuk Basung seperti itu. I see. Atau Yeah, misalnya kita bicaranya Jawa Barat, Tasikmalaya, kita nggak bicara kotanya tapi kita bicara kabupatennya, di situ ada Desa Puspahyang seperti itu, atau Desa Pesucen di Banyuwangi, Yeah, atau di Turi kalau di Yogyakartanya seperti itu. Nah, jadi sampai final packaging itu akan ada di desa. Produknya itu dikemas juga sama ibu-ibu, 70% pekerja kami kebetulan perempuan yang ada Really? di desa. Wow. Seperti itu, sampai hasil akhir, sampai yang dipajang di supermarket di Eropa yang kemudian dibawa ke Jakarta atau Itu ke packagingnya Denpasar, di lokal hanya semuanya? Semuanya lokal. Ada berapa center Java Fresh saat ini? Sejauh ini kami punya 5 center. 5 center ya. Mbak Margaret, jadi kurang lebih udah berapa ribu kolaborasi dengan petani-petani di Indonesia sendiri? Kalau petani sejauh ini kami sekitar 3 ribuan. 3 ribuan petani, Betul, oke. lalu kemudian dari 3.000 itu 790-nya itu sudah register. Artinya mereka punya sertifikat registrasi yang terdaftar di Kementerian Pertanian. Jadi produknya itu bisa di trace back sampai di kebun asalnya seperti Iya, itu. Dan juga kerjasama dengan ibu-ibu petani seperti itu sekitar 200. Jadi Java Fresh sendiri tidak punya perkebunan lah. Enggak. Let me clarify itu ya. Betul. Jadi memang dari empowering dari para petani-petani yang punya tanah sendiri, kebun sendiri. Lalu Java Fresh mengedukasi mereka, kasih semangat, lalu di packaging diajari semuanya ini
sesuatu yang hebat ya. Tapi ada kendala-kendala tertentu nggak kalau kita lihat ya? Aduh capek banget lah Mbak Margaret, udah jual sini aja repot. Saya pikir Java Press kan khusus untuk ekspor kan ya? Iya betul. Ntar repot semuanya, itu ada kendala-kendala gitu nggak sih? Pasti ya seperti itu, namanya kita mengubah tata cara yang udah ada seperti itu. Kadang-kadang salah satu yang aku suka ambil sebagai contoh adalah kami mengharapkan petani itu jual dengan grading. Seperti itu artinya kalau misalnya mereka punya 10 kilo hasil di grading dipisahkan, kami akan beli misalnya 5 kilonya gitu. Kalau mereka jual semua 10 kilonya 5.000 misalnya, kami beli yang 5 kilonya aja deh dengan harga 10.000. Artinya kan sebenarnya lebih untung dong gitu kan ya. Mereka hanya jual 5 kilo, 5 kilonya lagi mereka bisa jual di tempat lain, bisa makan sendiri juga, tetap dapat harganya sama sebenarnya. Nah tapi itu pun tidak mudah, karena terbiasa menjual semua kayak gitu. Nah jadi untuk ketika mereka bilang Duh ribet nih gitu, udah deh jual semua aja 5.000 itu. Nah yang kita lakukan pada awalnya adalah kita ikutin sistem yang sudah ada gitu. Jadi kita beli semuanya 10 kilo misalnya dengan harga 5.000. Lalu kemudian nanti sore kita panggil lagi petaninya. Pak ini yang 5 kilo saya balikin. Loh kan tadi udah dibeli Bu kita misalnya. Iya gak apa-apa. Diambil aja uangnya kan udah saya kasih kan kayak gitu. Tapi saya nggak mau yang 5 kilo ini Bapak bawa pulang aja gitu. Saya nggak pakai gitu di tempat saya. Gitu. Oh oke, ya udah. Besok datang lagi dengan 10 kilo. Ya udah sorenya 5 kilonya dikembalikan. Terus begitu mungkin setahun 2 tahun begitu ya. Sampai kemudian timbul kesadaran bahwa ngapain saya capek-capek bawa 10 kilo. Nanti saya datang lagi ngambilnya 5 kilo. Saya repot misalnya seperti itu. Toh saya dapat harganya sama. Ya udah gitu. Jadi akhirnya ya udah dia akan bawa 5 kilo, bahkan sampai sekarang misalnya sudah bisa dilakukan petik pilih. Jadi di kebunnya sendiri kalau misalnya memang belum masuk kualitas yang ekspor, mereka nggak petik duluan, dibiarkan lebih matang sehingga bisa jadi produk super untuk domestik. Karena kan caranya lebih matang seperti itu. Nah itu ya dibilang mudah ya butuh kesabaran sih Pak gitu. Tetapi apakah bisa? Bisa. Jadi jelas ekosistem dari agriculture sendiri mengalami perubahan signifikan lah ya. Khususnya kalau mereka udah tahu bahwa ini produk buah-buah untuk ekspor gitu ya. Nah selama ini ekspor kemana aja Java Fresh ya? Sejauh ini kami sudah ekspor ke 23 negara. 23 negara? Iya, tapi pasar terbesarnya itu Inggris, Eropa Barat, lalu kemudian juga Rusia. Buah yang terbanyak apa yang diekspor? Masih manggis. Masih manggis ini ya? Betul. Tapi emang manggis gak tumbuh di mana-mana ya? Sebenarnya tumbuh di Eropa tumbuh nggak ya? Di Eropa enggak. Enggak kan ya? Tapi di Thailand, Vietnam, lalu kemudian Kolombia. Tapi orang Eropa seneng manggis ini? Seneng. Biasanya kalau sudah coba. Kalau saya aja makan manggis kan ribet rasanya ya, bukan? Nah itu biasanya pertamanya adalah keraguan buat nyobanya sih sebenarnya gitu. Tapi begitu coba biasanya mereka suka rasanya. Iya. Jadi kalau saya lihat dari Java Press ini datanya ya gimana tuh ya Mbak Marga sampai secara bisnis sampai 40% increase saya dengar ya. Ini dahsyat sekali ya. Kayaknya lebih karena pasarnya memang growing sih Pak. Gitu itu ya? Salah satunya permintaan untuk buah segar itu terus meningkat seperti itu. Permintaan buah segar yang juga natural artinya diperlakukan secara organik itu meningkat sangat jauh dan aku ngerasa Indonesia itu memang punya kesempatannya seperti itu untuk memenuhi pasar tersebut. Jadi ketika misalnya negara-negara lain itu punya masalah dengan MRL, maximum residue level, Indonesia itu biasanya jarang kena gitu, karena memang praktek pertaniannya masih sangat organik gitu. Jadi dari pengalaman daripada Mbak Marga sendiri untuk hidup sehat itu ya, untuk hidup sehat nih peranan buah kan penting sekali ya. Tentu. Biasanya orang ngomong makan buah itu hanya pagi hari saja, malam jangan gitu ya, karena gulanya dan sebagainya. Mungkin dari pengalaman atau experience daripada Java Fresh bisa memberikan tips untuk teman-teman yang di satu cerita ini, Mbak. Wah kayaknya nggak ada ya makan buah tuh nggak bagus gitu ya kayak gitu. Yang jadi masalah biasanya makan buahnya satu terus pakai minum kopi susu terus
terus pakai gorengan. Nah itu yang biasanya malah jadi yang lain-lainnya gitu. Akhirnya yang disalahin buahnya. Iya. Kayak gitu. Menurutku sih setiap buah itu selalu punya ini ya manfaat masing-masing ya kayak gitu. Dan kalau kita bicara superfruit ya superfruit semua gitu. Cuman kalau aku bisa selalu rekomendasi adalah makanlah buah yang memang tumbuh secara alami di daerah di mana kita tinggal kayak gitu, karena berarti dia akan dipanen paling mendekati kematangan yang optimal kayak gitu, karena kan nggak perlu nunggu lama lalu kemudian dimatangkan di jalan dan sebagainya. Pasti dia akan lebih matang pohon kalau kita bilang istilahnya. Nah yang kedua pasti tidak ada treatment yang harus dilakukan untuk mengawetkan si produk tersebut. Wow, jadi kalau kita ngelihat begitu banyak competitionsnya ya. Nah memang ini stigma lah ya. Kalau beli buah mendingan buah import. Nah. Izin nih Mbak Marga, gimana nih stigma itu ya? Frankly speaking lah, kalau kita ke supermarket, saya sendiri ya ada mahal dikit nggak apa-apa lah. Tapi jeruk dari China udah pasti manisnya. Padahal itu udah banyak chemical lainnya padahal kan ya. Nah itulah gitu ya Pak ya, maksudnya produk impor itu tidak mungkin dipanen dengan kondisi matang pohon kayak gitu. Itu udah satu kelemahannya kalau menurutku ya gitu. Yang kedua karena dia ada masa tenggatnya dan Indonesia juga regulasinya itu berbeda ya, seperti itu tidak seketat itu. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya digunakan untuk sebenarnya mengawetkan produk tersebut seperti itu kayak gitu. Nah kalau misalnya buah dari Indonesia ya memang sih mungkin masa simpannya lebih pendek ya gitu. Tetapi itu karena memang nggak dipakai apa-apa gitu ya. Ya karena udah deket, udah lah main dikirim aja gitu kan. Paling sehari udah nyampe ke pasar lokal, udah dibeli sama pemiliknya. Tapi memang challenge-nya adalah bagaimana supaya kita bisa pilih buah yang bagus itu sih. Sekarang ini kupikir banyak supermarket yang juga udah punya gradingnya gitu. Harapannya sih memang buah-buah yang diekspor seperti itu, sekalipun ada kelas second kelasnya gitu ya seperti itu, atau misalnya sedang walaupun tidak ada ekspor, petani yang sudah terbiasa grading tetap bisa memilah itu sehingga barang-barang yang bagus pun bisa masuk juga ke pasar domestik sih. Wow, jadi guys make sure kita makan buah yang tumbuh di pekarangan kita. Nah kalau belum ada ditanam dulu. Iya. Mbak Market ada tips-tips khusus nggak untuk kita orang-orang lokal ini dalam mengkonsumsi buah? Wah apa ya gitu ya. Ini mungkin aku ada satu hal ya gitu. Jadi sudah beberapa tahun ini gitu. Kita punya chances untuk kirim beberapa jenis buah dari Indonesia karena selalu lolos dari sisi maksimum residu levelnya gitu. Jadi maksimum residu level itu ya berarti pestisidanya atau pupuknya seperti itu. Bahkan sampai ada aturan dari negara-negara tertentu itu ketika masuk ke Eropa mereka harus ada kuotanya. Kuota itu berdasarkan inspeksi MRL itu. Dan ketika masuk memang kita subject to inspeksi dadakan lah seperti itu. Nah kalau misalnya ditemukan bahwa buah tersebut mengandung pestisida berlebihan, itu dendanya sangat besar sehingga mereka juga sangat hati-hati untuk mengambil dari negara-negara yang mungkin sudah pernah kena banyak red flag gitu ya kalau kita bilang gitu. Nah Indonesia itu termasuk cukup aman, bahkan kita nggak punya aturan ya impor kuota, kita nggak punya aturan harus submit MRL tes per berapa ton dan sebagainya, itu kita nggak punya. Nah itu sebenarnya adalah kuncinya juga, berarti buah-buah kita sebenarnya cukup aman nih gitu untuk dimakan gitu selama memang kita pilih buah-buahan yang secara natural tumbuh di Indonesia. Keren. Iya ini jadi mulai sekarang saya nggak mau beli buah impor lah gitu ya. Waduh. kecuali durian. Ya, ya kita kan selalu ingin sesuatu yang nggak ada di rumah kita sendiri Pak. Bisnis sekali pun, boleh lah ya. Bisnis pun mengandalkan itu sih Pak. Gitu kan ya. Gitu. Kalau semua orang mau makannya apel yang tumbuh di pekarangan di Prancis, saya kehilangan bisnis. Jadi nggak apa-apa ya, kita timbal balik. Iya. Thank you untuk semua insight buah ya. Dan saya belajar banyak untuk mulai mengerti makan buah yang tumbuh di daerah kita, lebih fresh, lebih seger gitu kan ya. Sekali-sekali bolehlah dari import nyobain, dan ternyata juga
fruit is fruit itu ya. Mungkin ada mimpi dari Java Fresh atau mimpi dari Mbak Margaret sendiri yang ingin disampaikan? Nah terkait sama 20-30 tahun ke depan tadi kali ya Pak ya gitu ya. Ketika kita pertama kali mulai gitu ya, boro-boro tahu bahwa Indonesia itu punya buah yang berkualitas. Tahu Indonesia punya buahnya aja enggak. Gitu. Kalau kita pergi ke konferensi buah dan sebagainya kita bilang oh kita punya manggis. Emang manggis ada di Indonesia gitu. Malaysia kali gitu, bukan Indonesia gitu. Kalau kita bawa rambutan, loh rambutan tuh nggak cuma tumbuh di Guatemala aja gitu. Padahal kata rambutannya dari rambut gitu ya. Maksudnya bahasa apakah itu kayak gitu. Itu ketika kita mulai gitu 9 tahun yang lalu. Hari ini kalau kita bicara manggis misalnya gitu, ada beberapa supplier yang atau ada beberapa importir yang bilang saya sekarang coba manggis dari Kolombia gitu. Soalnya semua orang udah tahu manggis Indonesia, jadi saya mau coba origin yang baru. Itu sebuah perkembangan dari yang nggak tahu ada manggis sampai sekarang semua orang kalau impor manggis dari Indonesia. Nah itu satu perubahan gitu. Yang kita pingin lihat adalah lebih dari itu, bukan cuma sekedar ada punya buahnya, tetapi menjadi satu label untuk Indonesia bahwa mukanya pertanian Indonesia itu bukan lagi yang tentang buahnya itu kadang tumbuh kadang enggak, atau buahnya itu tidak berkualitas dan sebagainya, kalah sama Thailand, kata-katanya kan selalu kayak gitu. Harapannya ketika kita bicara buah tropis, orang taunya Indonesia. Orang dengarnya Indonesia dan bicara tentang kualitas gitu. Dan itu harapannya sih sistem yang kita percayai pada saat ini bahwa petani itu bisa menjual dengan sistem grading, mereka bisa memberdayakan diri mereka sendiri untuk punya kebun yang baik yang menghasilkan seperti itu dan bisa mempertahankan kebun itu 20-30 tahun ke depan. Mudah-mudahan juga jadi satu standar buat teman-teman yang lain. Jadi bukan cuma kita, karena kita nggak bisa lah Pak gitu kan sendirian kayak gitu, who are we gitu. Tapi harapannya itu jadi satu standar di Indonesia, mengubah wajahnya agriculture Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti kalau kita bicara manggis, kita bicara salak, orang udah nggak, ini buah apaan sih gitu. Ini jadi buah yang umum, ini jadi buah yang ada di meja makannya semua orang di dunia gitu, di supermarket. Harapannya dan mereka tahu itu dari Indonesia. Awesome, luar biasa sekali. Mbak Margaret, thank you sekali untuk waktunya. Thank you so much, Saya Pak. tahu semua inspirasinya memberikan manfaat untuk kita semua dalam satu cerita untuk Indonesia. Sukses untuk Java Fresh dan mimpinya Indonesia nggak menjadi swasembada pangan tapi lumbung pangan bagi dunia. Ini keren banget sih guys ya. So, jangan lupa untuk buah-buah lokal itu menyegarkan Anda dan kita semuanya. Thank you. Margaret, sukses ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Thank you. Terima kasih Anda telah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk acara dan cerita yang lebih seru lagi dalam Satu Cerita untuk Indonesia.